Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Novia Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan manajemen investasi Islam. Konsep manajemen Islam. Manajemen Islam adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin untuk mencapai pahala. Prinsip manajemen Islam ada tauhid, ihsan, adil, dan keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Adapun aktivitas manajemen Islam yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan manajemen. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan yang rasional dan sistematik dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah sebuah rangkaian aktivitas yang membagi tugas yang akan dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu pengarahan. Pengarahan adalah proses memimpin atau memotivasi orang-orang yang terlibat dalam proses manajemen agar bekerja sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian adalah proses mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen agar sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan. Adapun tujuan manajemen, secara umum tujuan dari manajemen meliputi yang pertama, untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, untuk meminimalisir kos atau biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan. Yang selanjutnya, untuk memudahkan proses adaptasi terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Secara khusus, tujuan dari manajemen, tujuan yang bersifat spesifik dan konkret yang dapat diukur dan dievaluasi. Contoh tujuan khusus adalah meningkatkan penjualan sebesar 10% dalam 1 tahun, mengurangi biaya produksi sebesar 5% dalam 1 bulan, atau menyelesaikan proyek dalam waktu 6 bulan. Baik, adapun prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Yang pertama, larangan riba. Investasi syariah tidak boleh melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga seperti pinjaman dengan bunga. Yang kedua, larangan investasi dalam bisnis haram, yaitu investasi harus dihindari dari bisnis yang dianggap haram dalam Islam seperti perjudian, miras, daging babi, dan sejenisnya. Selanjutnya itu bagi hasil atau mudharabah. Investasi syariah melibatkan konsep bagi hasil, di mana laba dan kerugian dibagi antara investor dan pengusaha sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Selanjutnya yaitu aset real. Investasi dalam aset real seperti properti, pertanian, atau bisnis yang nyata lebih disukai dibanding dengan aset keuangan spekulatif. Selanjutnya yaitu transparansi dan kepatuhan. Investasi harus dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan dan tindakan perusahaan harus sesuai dengan nilai Islam. Selanjutnya, larangan investasi berlebihan atau israf, yaitu meminimalkan pemborosan dalam investasi. Selanjutnya yaitu larangan gharar. Investasi yang mengandung ketidakpastian harus dihindari. Selanjutnya, larangan perjudian atau maisir dan keuntungan yang tidak jelas atau ambigu. Selanjutnya yaitu amanah dan tanggung jawab, dan yang terakhir pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Selanjutnya yaitu konsep investasi dan hubungan manajemen dengan investasi.
Konsep investasi merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam mengalokasikan uang atau aset dengan tujuan mendapatkan pengembalian finansial di masa depan. Adapun konsep manajemen merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam organisasi, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya serta kegiatan dalam suatu organisasi atau entitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara manajemen dan investasi sangat erat. Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Manajemen harus menganalisis peluang investasi dan mengukur risiko dan mengelola portofolio investasi perusahaan. Beberapa aspek kunci dari konsep investasi perusahaan meliputi yang pertama, tujuan investasi. Apakah itu untuk pertumbuhan modal, pendapatan pasif, atau melindungi nilai aset. Yang selanjutnya itu risiko atau imbal hasil. Semakin besar potensi imbal hasil, semakin besar pula risiko yang terkait. Selanjutnya yaitu diversifikasi atau strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi di berbagai kelas aset atau instrumen keuangan. Selanjutnya itu waktu. Semakin lama kita berinvestasi, semakin besar pula potensi akumulasi kekayaan. Selanjutnya yaitu likuiditas, merujuk pada kemampuan untuk mengakses uang tunai dengan cepat dan dari investasi. Selanjutnya yaitu portofolio. Membangun portofolio yang seimbang dapat membantu mencapai tujuan investasi dengan berbagai gabungan jenis aset. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Investasi seharusnya selaras dengan rencana keuangan jangka panjang termasuk rencana pensiun dan tujuan lowongan lainnya.